Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A08 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan sistem deteksi jalur kendaraan tanpa markah di jalan raya berdasarkan tepi jalan. Untuk tugas kelompok 5 ini itu terdiri atas saya sendiri Musarif, dan Muhammad Andrian, Atika Marlinda, Elsa Audina, sama Raffi Firjatumah. Nah, untuk yang di konteks ini kita ada pendahuluan, rancangan final, dan skematis rancangan sama kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan bisa kita lihat dalam marka jalan itu tidak terlihat dengan bagus ketika berkendara dikarenakan tidak adanya marka jalan ataupun marka jalan yang sudah memudar. Nah, dari permasalahan tidak ada marka atau marka yang sudah memudar itu kami ingin membuat atau mengembangkan suatu sistem yang dapat mendeteksi atau membuat plotting marka dengan berdasarkan hasil segmentasi atau KNX detection menggunakan computer vision dan basis deep learning atau directed deep learning untuk membuat plot marka sendiri secara otomatis menggunakan yang dihubungkan dengan sistem Android. Nah, untuk yang bab kedua itu ada rancangan final dan skematis rancangan. Itu yang pertama itu ada deployment diagram. Nah, bisa kita lihat pada deployment diagram ini itu terdiri atas 4, itu ada Android, sistem, device, sama database lokal. Nah, untuk mulanya itu ada device, di mana device itu terdiri atas kamera sama smartphone, database lokal itu ada dataset, sistem itu terdiri ada sensor flow light. Tuh, di dalam TensorFlow itu sudah dimuat deep learning sama pre-processing image. Nah, untuk Android sendiri itu digunakan Flutter untuk mendeteksi line marka yang sudah di-embed TensorFlow Lite tersebut. Nah, deployment diagram ini digunakan untuk menggambarkan metode yang berinteraksi pada sistem yang dirancang. Nah, not seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, di sini dia akan bekerja dari kamera yang menangkap frame, kemudian menjadi database lokal. Dari database lokal tersebut akan dikirimkan secara real time ke sistem untuk diolah. Itu menggunakan basis deep learning sama preprocessing image seperti segmentasi, KNX detection, atau proses filtering image. Nah, habis itu model tersebut sudah di-embed ke dalam Android. Nah, dari Android itu akan menampilkan informasi dan plot marka yang akan dibuat secara otomatis berdasarkan hasil garis yang telah ditentukan atau line intercept detection. Sehingga daripada sistem akan memproses inputan berupa frame yang ditangkap oleh kamera yang diproses image untuk menghasilkan plot marka tersebut. Nah, untuk komponen diagram akan dijelaskan oleh Muhammad Andrian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang komponen diagram. Jadi apa itu yang dimaksud dengan komponen diagram? Komponen diagram itu fungsinya untuk menampilkan komponen pada sistem serta menampilkan interaksi di sistem. Nah, pada komponen diagram ini terdapat dua diagram, yaitu front end dan back end. Di mana front end ini merupakan pengembangan antarmuka pengguna dalam aplikasi yang akan dibuat. Untuk komponennya yang ada pada front end ini, yang pertama itu ada fitur monitoring dengan fungsi kamera agar dapat menampilkan secara langsung kondisi jalan yang dilewati. Kemudian ada fitur deteksi dari hasil proses segmentasi menggunakan deep learning. Kemudian ada fitur riwayat untuk menampilkan histori user yang melakukan pelanggaran markah jalan. Kemudian ada fitur notifikasi. Ini berfungsi apabila user melewati markah jalan maka akan ada peringatan yang muncul pada aplikasi tersebut. Kemudian pada diagram backend itu berupa lokalnya berupa dataset sebagai inputan yang akan diambil kemudian dikirim ke sistem yang dibangun menggunakan Flutter dan data input gambar atau video akan diproses oleh TensorFlow Lite. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kalau skematis rancangan awalnya yaitu yang pertama start. Start ini memulai program dan merupakan langkah awal, kemudian membuka aplikasi untuk deteksi jalur pengendara tanpa marka jalan, kemudian
connect kamera, menghidupkan kamera atau connect kamera agar menangkap area depan jalan user secara real time. Kemudian memeriksa apakah kameranya sudah connect atau belum. Jika kamera connect, maka lanjut ke halaman beranda. Jika tidak, user lakukan connect kembali. Kemudian lanjut ke halaman beranda. Di sini menampilkan halaman beranda aplikasi yang berisi beberapa fitur yang dapat diakses oleh user. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pada fitur monitoring, yaitu untuk melihat jalur kemudi user yang sesuai arah dan plotting marka yang sudah diproses secara real time. Kemudian menampilkan area jalan. Setelah diklik fitur monitoring, maka akan menampilkan jalur kemudi yang berada di depan user. Kemudian deteksi marka, yang mana deteksi marka ini, jalan ini dilakukan untuk memprediksi plotting marka pada area jalan tanpa marka. Kemudian ada proses image, yaitu melakukan pemrosesan pada image untuk segmentasi, filtering, dan keying detection untuk menentukan area objek pada tepi jalan. Kemudian ada proses dan interpret light plot, yang mana untuk menentukan titik plot marka secara tepat agar dapat memprediksi plot marka pada jalan tanpa marka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tampilan plot marka jalan. Setelah proses segmentasi, maka akan ditampilkan area plot marka jalan. Kemudian supir lewat marka jalan. Pada saat proses deteksi marka jalan, maka akan muncul notifikasi jika supir melewati marka jalan yang telah ditentukan. Jika tidak, maka akan dilakukan proses deteksi marka jalan secara real time. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi ini akan diberikan kepada user atau supir bahwa user telah melewati marka jalan. Kemudian ada history. History user dalam melewati marka jalan akan disimpan pada riwayat aplikasi user. Kemudian end dan berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari pengembangan deployment diagram, komponen, sama skematik rancangan itu, kami mengembangkan menggunakan itu Flutter. Kemudian dari Flutter itu mengembangkan halaman-halaman seperti monitoring, deteksi, riwayat, dan warning system itu yang bekerja pada peringatan supir yang berkendara di jalur tanpa marka tersebut. Nah, dari situ, dari sistem itu kita bisa meng-embed yang namanya model TensorFlow Lite yang berasal dari arsitektur deep learning sendiri yang sudah di compiler. Nah, dari arsitektur deep learning sendiri itu sudah diproses atau di training secara berulang untuk mendapatkan akurasi yang paling tinggi dengan error yang paling rendah. Dia dapat melakukan pemrosesan untuk mendeteksi tepi jalan dan membuat plot marka sendiri secara tepat. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan supir dapat berkendara lebih aman dengan monitoring yang lebih lengkap yang dilengkapi dengan warning system untuk keselamatan pengguna jalan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.